Haleluya. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab katakan bahwa hidup kita di dunia ini adalah sangat singkat, bersifat sementara. Bahkan Yakobus dalam pasal 4 ayat 14 katakan bahwa hidup kita ini digambarkan seperti uap, yaitu sebentar kelihatan lalu lenyap. Dan selanjutnya ini pasal 9 ayat 27 katakan bahwa manusia suatu kali pasti akan mati. Itulah sebabnya hidup kita di dunia ini sifatnya sementara, sangat singkat. Dan oleh karena itu kita harus isi kehidupan ini dengan hal-hal yang berarti. Yang kedua, bahwa Wahyu pasal 22 ayat 20 berkata bahwa Yesus akan segera datang. Di dalam ayat 20 dikatakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus akan segera datang. Dari keterangan dua hal ini kita bisa melihat bahwa kehidupan kita di dunia ini sangat terbatas, singkat sifatnya, dan kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan menanti kedatangan Yesus kedua kali yang segera akan datang. Kedatangan Yesus yang segera akan datang ini kadang-kadang ditolak atau tidak diterima oleh sebagian besar orang. Mereka tidak yakin bahwa Yesus segera datang. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Petrus pasal 3 berkata begini. Ayatnya yang keempat. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi dari sini ada sebagian orang yang mempertanyakan tentang janji kedatangan Yesus kedua kali. Tetapi firman Tuhan, ya dan amin. Apa yang sudah difirmankan, kalau Yesus segera datang, Dia pasti segera datang. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 16 ini, sebetulnya di sini Rasul Petrus sedang membahas tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dan ketika saya mempelajari perikop ini tentang hari Tuhan, maka saya melihat ada 3 kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita siap sedia mengisi kesempatan ini, menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Pertama, yaitu di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Berbunyi demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Poin pertama ini dikatakan bahwa Ia sabar. Allah kita di dalam Yesus Kristus, Dia sabar untuk menunggu, menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena Dia tidak mau ada yang binasa. Jadi dari ayat ini, saya bisa mengambil satu poin bahwa poin pertama adalah kesempatan untuk bertobat.
Sekarang ini adalah kesempatan kita untuk berbalik dan bertobat kepada Yesus. Yesus katakan bahwa di dalam Yohanes pasal 14 berbunyi begini. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri yang mengakui bahwa jalan untuk menuju ke sorga kepada Bapa hanya melalui Yesus saja. Tidak ada jalan lain. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Kalau kita mau sampai ke sorga, kita mau kepada tujuan hidup kekal selama-lamanya, hanya melalui Yesus. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 berkata begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus saja. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya kita peroleh melalui Yesus. Itulah sebabnya Yesus katakan bahwa Dialah jalan kebenaran dan hidup. Lebih tegas lagi dalam Yohanes pasal 11 berkata begini. Injil Yohanes 11 berkata bahwa ayatnya yang ke 25 dan 26, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Percayakah engkau bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, walaupun kita mati, dikuburkan, satu kali kita pasti dibangkitkan bersama dengan Yesus. Dan kita tinggal bersama dengan Yesus di rumah Bapa di sorga. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus. Sebelum kedatangan Yesus kedua kali, dia rindu supaya ada pertobatan. Dia rindu supaya manusia semuanya itu berbalik kepada Yesus. Dia rindu supaya tidak ada seorang pun yang binasa, masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya, dihukum di dalam neraka dengan api yang belerang selama-lamanya. Tidak mau Yesus ada yang binasa dan masuk neraka. Dia mau supaya kita semua bertobat. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mendengar program ini, saudara mendengar firman Tuhan ini, dan saudara mengerti firman Tuhan ini, bahwa ada satu jalan, di mana Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, untuk masuk ke dalam surga kekal, sedangkan engkau sendiri belum percaya kepada Yesus, inilah kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat saat ini juga. Untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Bahwa Dia akan membawa engkau sampai ke surga kekal selama-lamanya. Saat ini juga, ketika firman Tuhan disampaikan, engkau ambil keputusan, katakan dalam hatimu, aku percaya engkau Yesus. Engkau mati di kayu salib, darahmu tertumpah untuk tebus dosa-dosaku. Dan aku undang engkau, mari Yesus, masuk dalam hidupku. Aku terima engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terima kasih, puji Tuhan. Poin yang kedua saya ambil dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-11 dan 12. Berkata begini. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangannya hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 12 ini berkata, kamu yang menantikan hari Tuhan. Ketika kita menanti kedatangan Yesus kedua kali, ketika kita menanti kedatangan Yesus ini, kita tidak tinggal diam.
Kita tidak duduk berleha-leha dan bermalas-malasan. Tetapi kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Sejak sekarang ini sampai Yesus datang, kita mau isi kegiatan ini dengan melayani Tuhan. Kita mau isi kegiatan dengan hal-hal yang rohani. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa sementara kita menanti kedatangan Tuhan, kita kerjakan pekerjaan Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 4, 2 Timotius 4 ayatnya yang ke 2 Timotius 4 ayat yang kelima berkata begini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Jadi pemberitaan Injil adalah suatu pekerjaan dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, sementara kita menanti kedatangan Yesus kedua kali, kita melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Apa yang harus kita kerjakan dalam melayani Tuhan ini? Ada dua, yaitu satu, kita melayani dengan cara melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ada amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui Matius 28 ayatnya yang ke-18, 19, dan 20. Ayat ini dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka yaitu murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus sendiri yang sampaikan perintah ini, bahwa karena segala kuasa di sorga di bumi ada dalam tanganku, maka aku mengutus kamu, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kita pergi menginjil, kita sampaikan kabar baik, bahwa ada Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa, sampai kepada sorga, kalau tidak melalui Yesus. Pergi berarti kita harus melakukan satu pelayanan, bertindak, melakukan aktivitas. Bahkan setelah itu dikatakan, mereka semua kita ajarkan. Ajarkan mereka tentang firman Tuhan. Bahwa hidup dengan Yesus itu adalah hidup penuh dengan sukacita. Hidup penuh dengan damai sejahtera. Walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, walaupun ada pencobaan-pencobaan. Tetapi Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Yesus adalah solusi jalan keluar bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Selain melakukan pelayanan amanat agung Yesus, kita juga melakukan pelayanan agung, pelayanan kasih yang Tuhan sampaikan melalui Matius 25. Di dalam Matius pasal 25, ayatnya yang 30, ayat ke-40 dikatakan begini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Melakukan perbuatan kasih kepada saudaraku, kata Tuhan. Ya, siapakah saudaraku di sini? Dikatakan kepada saudaraku yang paling hina. Saudaraku yang paling hina ini dijelaskan di dalam ayat 35 dan 36. Di dalam 35-36 dikatakan begini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus,
kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Perbuatan kasih konkret inilah yang membuat kita ada dalam pelayanan. Sementara kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali, kita isi kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Kita pergi kabarkan Injil, melakukan amanat agung Yesus Kristus. Kita juga pergi kabarkan, berikan kasih yang daripada Tuhan itu, supaya semuanya menjadi berkat bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan apakah kita dapat melakukan pelayanan ini? Yaitu pelayanan penginjilan dan pelayanan kasih ini. Kalau kita melakukan dengan kekuatan kita, melakukan dengan kepintaran kita, pasti gagal. Itulah sebabnya Sakaria pasal 4 ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, dalam kita melayani untuk pekabaran Injil, dalam kita melayani untuk pelayanan kasih konkret, maka tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri, dengan kepintaran sendiri, dengan pengalaman sendiri. Tetapi Alkitab katakan hanya dapat kita lakukan dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Maka karena itu sangat pentinglah ayat yang sangat terkenal buat kita, yaitu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus menjamah kita, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang efisien. Kita berhasil dalam pelayanan penginjilan. Kita berhasil dalam pelayanan kasih konkret. Karena Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita itu menyertai kita melakukan segala perkara dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita melihat bahwa benar kesempatan yang diberikan buat kita sebelum Yesus datang kembali, kita menanti-nantikan kedatangan Yesus kedua. Kita isi kesempatan ini dengan melayani Tuhan, dengan menginjil, dengan memberikan perbuatan kasih, tetapi bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus kita, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia adalah kudus dan kekal adanya. Itulah Roh Kudus. Sama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh. Tak ada duanya. Puji Tuhan. Jadi, dari sini kita sudah lihat 2 poin. Yaitu, pertama adalah hidup ini adalah kesempatan untuk kita bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yang kedua, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, hidup ini adalah kesempatan untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Haleluya. Saya kembali lagi ke poin ke Petrus tadi. 2 Petrus pasal 3 berkata begini. Ayatnya yang ke-14 dan 15. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dan dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Puji Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu.
Kesabaran Tuhan belum datang karena kita belum bertumbuh dewasa. Kita masih seperti kanak-kanak rohani yang masih harus makan bubur. Kalau makanan keras kita langsung mundur, makanan keras kita langsung menyerah. Tuhan mau kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Di dalam Efesus dikatakan sangat jelas buat kita semua. Efesus pasal 4 berkata begini, ayatnya yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan yang diharapkan oleh Allah. Supaya kita bertumbuh dalam iman. Di dalam tingkat pertumbuhan yang di sini dikatakan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mencapai satu tingkat kesetaraan dengan Kristus. Maka sangat jelas apa yang dikatakan oleh Petrus. Di dalam 2 Petrus pasal 1 itu dikatakan begini. 2 Petrus pasal 1 ayat 5, 6 sampai 8 berkata begini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada imanmu tambah kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Pengenalan kita mengenal Yesus secara utuh, secara benar, pada tingkat kesetaraan yang sama, pada kesesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi kepada iman itu dasarnya adalah Yesus Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kepada iman itu kita harus tambahkan yang namanya kebajikan. Kepada iman yang sudah benar itu kita juga melakukan kebajikan, kebaikan untuk kebenaran. Kepada kebaikan itu, kebaikan yang kita lakukan, kita tambahkan adalah pengetahuan. Jadi kita melakukan kebaikan dengan pengetahuan yang benar seturut firman Tuhan. Bukan dengan sembrono. Pengetahuan itu juga harus disertai dengan penguasaan diri. Karena tidak semua pengetahuan itu bisa membawa kepada Kristus. Kepada penguasaan diri ditambahkan ketekunan. Kita lakukan terus-menerus dengan tekun. Ada tantangan rintang, tetap lakukan dengan tekun. Dan kita lakukan dengan kesalehan, yaitu dengan kejujuran, hati nurani yang murni kepada Tuhan. Dan kepada kesalehan itu ditambahkan kasih kepada saudara-saudara seiman, amat terlebih kepada kasih semua orang. Kalau kita sudah bertumbuh sampai kepada kasih semua orang itu, tingkat sama seperti Yesus mengasihi semua orang, maka kita memiliki kasih yang sama. Tidak akan bertepuk sebelah tangan. Oleh karena itu kita telah mencapai yang namanya kasih yang sempurna itu. Itulah yang Yesus harapkan. Sebab itu pada saat ini saya ingin supaya kita betul-betul mengerti bahwa poin yang ketiga ini adalah hidup. Ini adalah kesempatan untuk kita bertumbuh menjadi gereja yang sempurna. Karena gereja yang sempurna itu akan menjadi pengantin perempuan Kristus dan akan masuk dalam pernikahan yang diagung-agungkan Allah. Oleh karena itu, inilah yang harus kita alami bersama. Memanfaatkan kesempatan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Kita harus lahir baru. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Harus kita mencapai gereja yang sempurna. Dan kita lakukan sekarang ini. Mungkin saat ini kita ada di rumah masing-masing karena kita sedang menghadapi COVID-19. Kita harus mengekang diri di rumah, harus tidak boleh keliling-keliling bebas, ada PSBB yang diperlakukan oleh pemerintah. Mari kita tetap, walaupun kita di rumah, kita mengerti firman, kita lakukan firman Tuhan. Walaupun kita ada dalam kondisi pandemi COVID-19, atau mungkin kita ada dalam kondisi di mana
Dampak ekonomi mulai terjadi sehingga ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tetapi untuk yang satu ini, bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kita lakukan pekerjaan Tuhan, tetap kita kerjakan. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita kabarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh kita lalaikan. Karena kita tahu apa yang akan terjadi. Haleluya. Hidup bersama Yesus. Itulah yang Yesus harapkan. Ada kesempatan, ada waktu, dan ada pertolongan dari Tuhan supaya kita berhasil mengisi kesempatan yang ada. Puji Tuhan. Saya percaya apa yang firman Tuhan sampaikan pada saat ini itu menjadi berkat buat kita dan senantiasa menuntun hidup kita untuk kita melakukan dengan sesungguh-sungguhnya berdasarkan kekuatan pertolongan dari Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.